yang mendirikan adalah Syekh Ja'far Shadiq. Jadi masjid pertama di Kudus itu sebetulnya jadi singkat ceritanya Sunan Syekh Ja'far Shadiq itu diutus sama Raden Patah atau Sunan Wali Songo, dimana tujuannya pada saat itu kan sebuah kerajaan ya, jadi ada sedikit berbau politik bahwasanya untuk wilayah kerajaan Demak, Kudus itu kan masuk, cuma di daerah Kudus itu dulu kan banyak non-muslimnya, khususnya Hindu dan Buddha. Itu bercokol atau hidup seorang pendeta Hindu namanya Delingsing. Ya. Nanti akan bergelar Delingsing itu berubah dari logat dari nama Cina menjadi Jawa. Tapi sebetulnya dia C itu C-nya itu marganya itu T. Delingsing. T itu marga. Nah, di mana Sunan Kudus diutus oleh Raden Patah untuk agar supaya wilayah Kudus Muslim Islam. Maka beliau dari Demak ke Kudus. Nah, Syekh Ja'far Shadiq sendiri itu dari Palestina sebetulnya. Nah, saat di sini beliau belum menemukan tempat. Namun dia sudah ada mendirikan semacam padepokan di daerah Menara. Nah, untuk agar bisa mempunyai tempat untuk melaporkan kegiatannya, beliau harus mendirikan sebuah masjid. Awalnya masjid baru, masjid terjadi. Nah, konon ceritanya kan kemanusiaan akhirnya disinilah beliau mendapatkan tempat. Itu pun sebetulnya belum masjid yang hanya berupa masjid, belum hanya kecil gitu itu. Nah, nanti di sana itu ada Soko 4, itu peninggalan asli Ja'far Shadiq. Jadi luasnya itu hanya kira-kira 10 kali 10. Kalau sekarang kan terbesar itu merupakan kawasan itu setelah renovasi yang ketiga. Nah, saat beliau hasil dari tugasnya itu seringnya rapat-rapat Sunan Wali Songo itu di sini. Kenapa disebut Ngang Wali? Itu wali dari kalimat wali. Ngang Wali itu ketika beliau menunggu salah satunya para wali yang belum menunggu kehadiran. Ya itu ceritanya. Tapi yang jelas masjid ini didirikan setelah 23 tahun Masjid Demak. Jadi Masjid Kudus itu, Masjid Ngang Wali ini sebetulnya masjid tertua di Kudus. Sayangnya kita kehilangan prasasti. Jadi semacam kalau dulu ada Condro Sengkolonya. Sengkolo itu seperti naga, ini mengartikan tahunnya. Nah itu yang sampai saat ini belum ketemu, karena pada waktu pemugaran oleh Cagar Budaya dulu sempat dibawa oleh petugas, namun kita cari sampai sekarang belum ketemu. Nah, apabila itu ketemu, bisa jadi kota Kudus bukan Masjid Aqsa yang ada di Menara, tapi masjid ini. Sayangnya kalau sekarang kan patokannya yang penting data, dan data itu yang tidak ada, tidak ketemu. Jadi yang dipakai hari jadi kota Kudus 479 ya. Nah itu dari patokannya dari Masjid Aqsa yang ada di Menara Kudus itu. Jadi misal
kalau ditemukan prasasti mungkin itu Kudus lebih lama ya? Lebih tua lagi, tapi lebih tua Demak. Karena Sunan Kudus adalah utusan dari Tuhan. Nah, ketika sudah berhasil mengalahkan Syekh Kiai Celincing itu, akhirnya beliau di dalam akidah kalah dengan Sunan Kudus, akhirnya beliau mualaf. Nah, masjid ini mestinya dinadirkan ke Syekh Celincing, tapi beliau karena sudah lebih lama lagi domisili di Sunggingan, kan ada makamnya saya bilang, beliau tetap menetap di sana. Di sini dinadirkan lagi kepada temannya dari Syria, tapi itu juga masih dalam penelusuran. Jadi kalau di sini kita kirim-kirim doa itu pasti menyebutkan Syekh Jabatul Tik sampai Iblis, sama yang ketiga Mbah Nganuk gitu. Karena yang ketiga ini yang dari Syria itu juga belum ada kepastian, ada yang menyebutkan Syekh Rahman, tapi sejauh ini yang dari Syria itu juga belum ada kepastian, ada yang menyebutkan Syekh Rahman, tapi secara otentik belum ada catatan resmi. Terus perkembangan dari di masjid ini tuh selain buat ibadah dipakai buat apa aja ya? Itu ada madrasahnya sebetulnya, ada dulu tuh ada MI-nya, tapi karena perkembangan sekolah sekarang kan sudah modern ya, jadi rata-rata kalau zaman saya dulu MI di itu, tapi kalau sekarang kan sudah ada MI terpadu apa itu, NU kan ada SDIT, nah yang semacam itu, sehingga saat ini MI-nya hilang, cuman masih berjalan MI tapi yang sifatnya dulu itu Madrasah Matul Sa'adah namanya di zaman saya, tapi sekarang nggak tahu namanya apa itu, tapi masih ada setiap sore. Seperti TPQ. Lebih dari TPQ itu, jadi memang sekolah. Jadi dulu, tapi malam, sekolahnya tuh malam. Jadi dari Melati Kidul, dari Ngoram, dari itu Jepang itu ke sini. Bahkan dari daerah Sunggingan, yang kalian itu dulu ramai sama anak itu. Saya masih sejak dengan sebelumnya ketika masih di SD ya, di SMP, jadi pagi di SD, malam di sana. Ya selain kegiatan-kegiatan remaja masjid ini termasuk sekretariat Nahdlatul Ulama ya, di situ ranting ya. Nah saya sendiri ketuanya ranting. Untuk suriahnya, roisnya Ki Hamid Abdul Hamid Nur itu ketua takmirnya. Nah nanti jenengan bisa melihat di papan struktural itu ada semua. Nah cuman tadi tak tunggu, jadi kita siapkan kalau pengen lihat itu. Di sana ada 5 peninggalan, 1 mustoko atas itu ada sirapnya itu, terus yang kedua 4 soko utama, di tengah-tengah itu ada 4, terus ada soko pendamping ada 12 itu pada nempel. Kalau dulu kan dindingnya itu gede, tahu gede. Nah, di pangkas itu ada sirapnya itu, terus yang kedua 4 soko utama, di tengah-tengah itu ada 4, terus ada soko pendamping ada 12 itu pada nempel. Nah, kalau dulu kan dindingnya itu gede, tahu gede. Nah, kepang. Nah, itu dulu itu. Terus ada sumur kota, ada jumblok, nanti ada masuk ke situ, nanti bisa ngomong Pak Pian aja. Kalau Pak Pian terlambat ya Pak Katon, bilang Pak Katon, Pak saya sudah ketemu Pak Mujiono, saya sudah diizinkan untuk membuat video gitu kan Pak.
itu detailnya mungkin ada hampir 2 jam itu di videonya itu ada wawancara. Tahu Les Bumi, Iya. lembaga seni budaya Nahdlatul Ulama. Kalau sejarah Sumur Gentong itu bagaimana Pak? Kalau Sumur Gentong bukan di sini. Bukan. Sumur Gentong Di itu sana di ya, Pak? Moran. Oh, yang Moran. itu. Sejarah sumurnya Pak. Ada di sumurnya nanti. Kalau di ini Sumur Kota. Iya, sumur. Saat kirap Banyu Penguripan itu ada 9 sumur utama. Jadi sumur utama itu memang sumur-sumur peninggalan wali. Jadi dari 9 mata sumur itu dijadikan satu, sama sumur itu terus dibagikan. Awal kirap Banyu Penguripan pertama itu. Nah, sekarang udah ratusan itu, bahkan ada sampai di perbatasan Mayong sekarang kan jelas. Nah, airnya sendiri itu dulu banyak dimanfaatkan dan dipercaya oleh orang-orang, tidak hanya dari orang wali, kudus, bahkan sampai Jepara, Pati. Dipercaya bisa menurunkan penyakit, dipercaya bisa umpama ada konflik sumpah-sumpahan itu, konflik. Jadi siapa yang bersalah akan menanggung akibatnya. Terus niku saya merawat itu panci orang kulit itu. Ya, saat ini ya merebutnya itu. Merebutnya itu ada 3, cuman yang bawa kunci itu cuman Pak Sofian. Nah, cuman biasanya Pak Sofian nanti, kalau gini masih sepi. Tadi saya sendiri aja sepi. Saya hubungi enggak ngerti apa nomornya. Apa lagi? Itu